Oke, hai semuanya, selamat datang kembali di 5 saham berpotensi cuan beserta dengan trading plan-nya. Nah, pada episode kali ini ada satu perbedaan nih. Kalau yang biasanya itu kita pantau selama 1 minggu, kalau di sini itu aku mau aku mau analisa saham-saham yang menurut aku cukup oke untuk kita hold hingga window dressing dan January effect. Jadi di sini kita bakal lihat beberapa saham-saham yang masih uptrend dan yang masih dalam tahap-tahap awal transisi tren menjadi sebuah uptrend seperti itu. Oke, jadi nanti kita bisa beli sekarang dan kita nikmati trennya yang akan terbentuk nanti seperti itu. Oke, jadi tanpa basa-basi lebih lanjut, biar videonya nggak terlalu panjang juga, satu tips ini biar karena ini analisa penuh ya, jadi biar nggak ngebosenin, itu kalian bisa nonton dengan speed yang lebih kencang gitu, misalnya 1,25 kali seperti itu ya, jadi dia agak lebih cepat seperti itu. Oke, jadi tanpa basa-basi lebih lanjut, coba deh kita lihat saham yang pertama itu ada saham ASRI. Ya, kita lihat dari saham properti dulu. Jadi di sini ada Alam Sutra Realty. Nah, kita perhatikan bahwa secara tren ini dia baru aja breakout dari downtrend ya. Dia downtrendnya membentuk yang namanya falling wedge. Kita bisa lihat di sini ada pembentukan falling wedge. Lalu dia berhasil breakout dan retest ya. Dia berhasil retest di sini. Oke, nah terakhir itu posisinya sekarang itu dia udah berhasil membentuk yang namanya higher high gitu ya. Jadi ini merupakan salah satu indikasi dari pembentukan uptrend. Ya, jadi untuk posisi candle si ASRI ini dia sedang berada di area support ya. Kalau kita perhatikan di sini dia sedang berada di area support gitu. Nah, jadi kita bisa harapkan bahwa pergerakannya ini nantinya akan berkonsolidasi di sini, lalu membentuk higher high lagi, lalu agak-agak berkonsolidasi lagi, lalu bentuk higher high lagi, dan seterusnya membentuk uptrend seperti itu. Oke, nah jadi ini tadi untuk si Asri. Jadi untuk trading plan-nya, biar nggak terlalu tinggi masuknya, kita bisa perhatikan bahwa di sini ada area support itu dari angka 182 sampai 186. Ya, jadi yang bisa kita lakukan itu adalah kita bisa antri, kita bisa beli, dan kita bisa cicil sampai average kita serendah mungkin. Kalau bisa bahkan di antara angka ini 182 sampai 186, misalnya 184 atau 185 dan seterusnya seperti itu. Jadi semakin rendah average kita, ya level cut loss kita juga semakin kecil seperti itu ya. Jadi level cut loss kita di sini itu ada pada level 180 di sini di bawah support sedikit. Oke, jadi ketika nanti dia turun menyentuh ini candle closing di situ, berarti kita bisa mengharapkan candle untuk balik ke angka 163. Jadi kita bisa reakumulasi lagi nanti di situ. Seperti itu untuk si ASRI. Oke, lalu untuk saham yang kedua ada saham APLN ya, Agung Podomoro. Nah, ini kita lihat mirip juga sama si ASRI tadi. Ya, jadi kita bisa perhatikan di sini itu dia berhasil break dari trend line juga ya. Kita tarik dari sini kemari dan kemari. Dia itu break langsung retest ya. Dia break langsung retest gitu. Dia dibawa naik banyak terus dibawa turun untuk retest. Nah, besoknya tanggal 4 Oktober itu dia dibawa naik lagi dan posisinya sekarang sedang berada di resisten. Dia sedang berkonsolidasi di resisten ya. Kalau tadi si Asri berkonsolidasi di support, yang ini di resisten seperti itu. Nah, jadi yang uniknya itu yang buat kemarin aku mulai mencicil di sini itu ketika kita ubah ke chart 1 jam ya. Aku ada melihat sebuah pattern di sini, sebuah pattern yang menurut aku bisa menjadi lonjakan awal untuk pembentukan higher high selanjutnya gitu. Ya, jadi kita bisa lihat, kita tarik dari sini, terus kita tarik lagi dari sini ya, kita tarik juga di sini. Nah, dia membentuk yang namanya bullish pennant. Ya, sekarang itu dia sudah break, break dengan volume tinggi. Di sini ada volume spike. Lalu dia berkonsolidasi dan karena dia masih di resisten ya wajar-wajar aja sih kalau dia berkonsolidasi di situ. Ya, jadi harapan kita ketika nanti dia berhasil breakout dari level 147, berhasil closing di atas 147 ini, ada potensi untuk membentuk uptrend yang lebih kuat ya, yang lebih solid untuk kita hold sampai beberapa bulan ke depan gitu. Jadi target price kita itu bisa berpuluh-puluh persen, nggak hanya sekitar 8 sampai 10 aja. Kayak gitu. Oke, kita balik lagi ke chart daily.
Nah, jadi kita perhatikan, jadi di sini itu ada dua cara untuk beli ya. Yang pertama itu ketika nanti dia berhasil breakout dari si 147, berarti kita beli di 148. Nah, alternatifnya kalau memang dia mau reject dulu, di sini kan ada nih, kita tarik ada resisten ya. Berarti resisten yang tertembus berubah menjadi support seperti itu. Oke, jadi kita bisa lihat bahwa ada support di area 136 sampai 138. Nah, di sinilah nanti ketika dia menyentuh harga ini, kita bisa masuk sesuai money management yang udah kita tentukan tadi. Gitu. Oke, untuk level stop loss-nya sebelum kita cut nanti gitu kan. Kalau misalnya dia closing di angka 135 di bawah supportnya, berarti kita cut dulu dan kita tunggu dia kalau saja dia nanti mau ke trendline terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya nanti dia balik ke angka 131, ya itu kita bisa beli kembali ya agar kita mendapatkan average yang lebih rendah dengan return yang lebih tinggi seperti itu. Oke, jadi itu tadi untuk si APLN. Lalu untuk saham yang ketiga masih dalam satu sektor yang sama dan mirip-mirip juga pergerakan candlenya, itu ada si SMRA ya, Sumercon Agung. Jadi di sini kita perhatikan kalau kita tarik trend line dari sini hingga kemari gitu kan, kita perhatikan bahwa dia sudah berhasil breakout dengan volume. Ya, dia breakout dengan volume dan sekarang juga masih sama berkonsolidasi di area support sama seperti si Asri tadi. Nah, menurut aku saat-saat berkonsolidasi inilah yang paling tepat untuk kita lakukan akumulasi ya. Jadi kita bisa melakukan pengumpulan barang di sini bahkan sebelum ramai dibicarakan. Seperti itu, oke? Nah, jadi kita bisa mengumpulkan barang di sini kalau bisa semakin dekat ke level, ya pastinya dong semakin dekat ke support semakin bagus. Ya, berarti kita cicil bagaimana caranya agar kita bisa mendapatkan barang dengan average serendah mungkin ya. Maksudnya serendah mungkin semakin dekat dengan angka 900 ini tadi. Gitu. Oke, jadi untuk stop loss kita itu aku mau letakin di bawah supportnya juga. Berarti ada di sekitar 885. Ya, jadi kalau dia tembus di sini, ya kita bisa cut dulu dengan nominal yang kecil dan kita bisa harapkan dia ke trendline terlebih dahulu ya karena memang ini belum ada retest sama sekali. Jadi kita bisa harapkan dia ke trendline-nya dulu, kita bisa beli lagi di angka 850-an ini, baru ya mudah-mudahan dia terpantul seperti itu. Oke? Karena memang apa sih di sektor yang ini itu aku rasa masih sangat besar potensi upside-nya seperti itu ya. Nah, lalu untuk target price kita sendiri, yang pertama itu aku mau letakin dari resisten yang ini. Ini ada di angka 990. Lalu yang kedua itu ada di sini 1040. Oke, jadi nanti ketika kamu beli, ya tinggal sabar aja selama nggak menyentuh 885, kamu hold aja terus. Jadi potensi upside kita, misalnya kamu nanti average-nya di 910, potensi upside-nya itu masih ada sekitar 10%, atau 13%, 14%, seperti itu kan. Dan bahkan, kalau misalnya tidak tertembus ini, dia bisa, nanti kamu bisa cari resisten-resistennya di sebelah sini. Kayak gitu. Ya, jadi perjalanannya harusnya sih masih jauh. Karena ini dia masih uptrend, pergerakan sahamnya itu masih uptrend, dan dia masih belum membentuk higher high yang baru. Ya, jadi kita bisa harapkan aja sih kalau misalnya dia membentuk higher high yang baru di sekitar sini. Nanti seperti itu. Oke, jadi tadi untuk si SMRA. Untuk saham yang keempat, ini kita main tower-toweran. Ya. Ada saham Tebik. Nah, kenapa aku bilang saham Tebik ini bagus? Yang pertama kita lihat dulu nih, trennya bagaimana. Ya kan? Jadi yang pertama itu trennya udah pasti dong. Saya rekomendasiin yang uptrend. Seperti itu ya, yang uptrend. Jadi nanti akan selalu ada tekanan beli yang lebih kuat daripada tekanan jualnya. Nah, lalu posisi candlenya si Tebik ya, ini saat ini dia sedang membentuk counter trend. Counter trend itu artinya adalah pembentukan arah candle yang melawan tren tren utamanya gitu ya. Jadi ini tren utamanya adalah uptrend dan sedangkan dia bergerak sideways seperti itu. Oke, jadi posisi candlenya itu sekarang lagi tepat di support. Itulah makanya saya bilang ini sangat cocok untuk kita akumulasi gitu ya. Apalagi kemarin itu dari broker summary kita lihat ada akumulasi yang cukup bagus juga gitu. Oke, jadi resiko masih cukup rendah di sini. Itu kalau misalnya pun kita beli harga closing kemarin 2910, itu resiko kita itu hanya sekitar 2%-an ya, hanya sekitar 2%-an dengan
reward yang pertama pastinya ada di trend line sekitar 6%, dan kalau tembus ya pasti dia akan melanjutkan tren utamanya ya, si uptrend tadi membentuk si higher high yang baru seperti itu. Jadi dia setelah membentuk counter trend seperti ini, dia itu biasanya akan langsung melejit naik membentuk higher high yang baru seperti itu. Jadi sama juga nanti kasusnya di sini. Kalau dia berhasil breakout dari si counter trendnya ini tadi, dia di sini ya. Kalau dia berhasil breakout, ya dia akan membentuk higher high yang baru seperti itu. Jadi kita nanti bisa lihat ada nanti resisten-resistennya di sini yang bisa kamu ukur untuk menjadi area-area take profit kamu gitu. Oke, jadi nanti aku gambarin biasa-biasa aja ya, nggak usah akurat-akurat banget gitu. Nanti kamu bisa gambar sendiri seperti itu. Oke, jadi kita bisa cicil mulai sekarang karena dia lagi low risk gitu ya. Oke, terus untuk saham yang terakhir itu ada saham WSKT. Nah, sebenarnya saham WSKT ini aku bilang masih WNS dulu sih ya. Masih WNS dulu, jangan entry dulu. Tapi kita lihat dulu nih ya. Secara trennya itu, downtrendnya juga udah rusak. Downtrendnya kita tarik di sini ada trend line dan dia sudah tertembus dan bahkan sudah berhasil retest. Ya, di sini ada area retest dan dia sudah berhasil naik. Nah, saat ini posisi candlenya itu sedang berada di resisten. Itulah makanya aku bilang tadi kita wait and see dulu gitu. Tapi secara potensi saham ini masih memiliki upside yang sangat bagus ya. Apalagi kita bisa melihat saham-saham konstruksi itu memiliki gap di area-area atasnya. Jadi kalau misalnya di WSKT ini area gapnya itu ada di sekitar 1680 sampai 1695 lah seperti itu. Oke, jadi kamu bisa lihat di sini. Jadi masih sangat bagus ini, masih ada potensi upside yang cukup cukup tinggi. Nah, tapi sekarang pertanyaannya kapan kita entry gitu kan? Biar entry-nya nggak ngasal dan psikologi kita nggak terganggu jika nanti berubah menjadi floating loss seperti itu. Jadi ada dua teknik untuk entry di sini, ya kan? Jadi yang pertama itu tekniknya itu adalah kita beli ketika dia break resisten, ketika dia berhasil closing di atas 1025. Ya di sini ada resisten tertingginya. Ketika nanti dia closing di 1030, ya di situ kita bisa beli gitu. Ya karena dia bakal melanjutkan pergerakannya ke resisten selanjutnya, ya kan? Make sense ya. Nah, lalu untuk teknik yang kedua, di sini aku ada tarikan garis support. Ya kalian lihat di sini ada pantulan pertama, lalu pantulan kedua, lalu di sini juga dia sempat reject ya, reject juga di sini. Nah, jadi kita bisa tunggu dia balik lagi ke angka 900-an, 930 ya, 930. Jadi ketika dia mendekati ini nggak harus benar-benar 930, tapi kalau aja dia udah mendekati, kita bisa mulai mencicil beli seperti itu. Oke, target kita masih sangat jauh. Ikutin aja trennya. Kalau misalnya dia baru breakdown tren ini, biasanya perjalanan trennya itu bakal panjang. Seperti itu ya. Contohnya kayak misalnya si BTPS kemarin gitu kan. Sama juga kita rekomendasiin ketika dia breakout dan sudah mulai membentuk higher high. Dan nyatanya sampai sekarang itu masih tinggi. Seperti itu, masih melanjutkan kenaikannya. Oke, jadi semoga saham-saham yang kita bahas tadi ini, 5 buah saham tadi, itu bisa memberikan kita profit yang cukup lebar untuk beberapa waktu ke depan seperti itu ya, untuk mengembangkan portofolio kita secara positif di akhir tahun ini gitu. Oke, jadi terima kasih telah menonton. Kalau boleh aku pinjam waktunya 30 detik aja untuk nge-share video ini ke teman-teman kamu biar ya kita semua punya watchlist yang cukup masuk akal seperti itu ya, tanpa ada pom-pom sedikit pun. Oke, jadi semoga analisanya bermanfaat. Silakan hitung kembali resiko masing-masing. Silakan digambarkan kembali, dipelajari cara penarikan garisnya, dilihat cara pengambilan resikonya dan sebagainya. Oke, jadi makasih kembali. Sekali lagi aku bilang makasih banyak udah nonton dan sampai jumpa di video minggu depan.